Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersama-sama dengan Pak Al-Ustadz Hamdi, Mas PKLC. Saya bacakan daftar riwayat hidupnya. Beliau pendidikan terakhir S1 Syariah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Universitas Iman Muhammad bin Surf, Riyadh, cabang Jakarta. Beliau jabatannya sebagai Wakil Direktur Ma'had Al-Husain bin Ali, Gorontalo, dan beliau sebagai Ketua Yayasan Al-Hijrah, Gorontalo. Ya, demikian daftar riwayat hidupnya. Dan untuk materi yang akan disampaikan ini sangat bagus karena kita menyambut bulan Ramadan dan ini bulan penuh berkah, dan hari ini juga Jumatnya hari Jumat berkah. Jadi ini saya akan display, Bapak Ibu bisa langsung bisa melihat. Saya cek dulu apakah sudah bisa melihat paparan Pak Ustadz. Sudah. Oh, alhamdulillah. Sudah. Ya. Saya serahkan kepada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Di malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dari tempat yang berbeda-beda, berjauhan, tapi kita memanfaatkan teknologi yang diciptakan oleh manusia, yang tentunya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan sudah mulai mendekati kita. Kurang lebih ya 35 hari lagi, 36 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Dan ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi datangnya bulan Ramadan. Sesungguhnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang saleh dahulu, mereka bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipertemukan 6 bulan sebelum bukanya bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sangat merindukan bulan Ramadan. Kenapa mereka merindukan bulan Ramadan? Barangkali kita sudah sering mendengar apa yang disampaikan oleh para penceramah, ustaz, para kiai tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang kita maklumi, kita ketahui bahwasanya kalau kita mengetahui tentang sesuatu, dia memiliki kelebihan-kelebihan, dia memiliki keutamaan-keutamaan, maka kita pasti akan merindukan dia. Kita pasti akan senang dan selalu ingin berjumpa dengannya. Kalau kita mengetahui tentang kelebihan-kelebihannya, keutamaan-keutamaannya, keistimewaan-keistimewaannya. Adapun ketika kita melihat sesuatu dan kita tidak mengetahui apa yang ada pada sesuatu tersebut, istimewaan apa yang ada padanya, kelebihan apa yang ada padanya, maka kita ya santai-santai saja, kita cuek saja. Ya. Padahal mungkin pada sesuatu tersebut ada hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita, tapi karena kita tidak ketahui maka kita cuek saja. Maka hal yang pertama
yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini adalah mempersiapkan diri dengan ilmu. Mempersiapkan diri kita dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini telah banyak disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, bahkan dalam dalil-dalil yaitu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terdapat keterangan-keterangan menyebutkan tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Di antaranya kita sebutkan pada kesempatan kali ini, bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalamnya Al-Quran. Dan tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran melainkan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah seorang yang paling mulia, Nabi dan Rasul yang paling mulia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada satu malam yang sudah kita ketahui bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang paling mulia. Bahkan dia lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Sehingga itu para ulama menjelaskan, menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu dari semua bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, dia adalah bulan yang paling mulia dari semua bulan yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, tentunya kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika Pak Menteri misalnya datang ke tempat kita, kita tahu kedudukannya sebagai atasan kita. Dia memiliki keistimewaan yang tidak kita miliki. Kedudukannya lebih tinggi di atas kita. Apa yang akan kita lakukan? Persiapan untuk menyambut kedatangannya itu kita lakukan. Karena kita tahu kedudukannya. Maka di saat kita mengetahui tentang kedudukan bulan Ramadan ini, tentunya kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan. Jadi pertama yang kita lakukan ini adalah berilmu atau mengilmui tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Dan keutamaan bulan Ramadan yang pertama tadi, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Yang kedua, keutamaan daripada bulan Ramadan, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu neraka. Syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, beliau berkata bahwa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan tentang keutamaan dan kedudukan bulan suci Ramadan. Semua pintu surga dibuka keluar bulan Ramadan, menunjukkan
itu sangat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Coba kita perhatikan di sekitar kita. Ketika awal Ramadan, begitu masuk bulan Ramadan, kita mendapati saudara-saudara kita yang jarang sekali ke masjid. Tiba-tiba sudah ada di masjid. Subhanallah. Dan kita saksikan di setiap tahun, di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, masjid itu sesak. Masjid yang besar sekali, itu jadi terasa sempit. Karena pada malam itu, dengan tibanya bulan Ramadan, orang-orang antusias ingin melakukan kebaikan, ya, ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya, walaupun ya sebahagian orang, ya, 3 hari, 4 hari setelah itu, ya, entah ya sudah kemana lagi. Ya. Ini fenomena yang kita saksikan. Tetapi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surga ini karena manusia semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antusias untuk melakukan amalan-amalan yang soleh yang darinya manusia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, dengan ditutupnya pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikatnya atau dibelenggunya syaitan, maka orang-orang di bulan Ramadan itu segan sekali untuk melakukan perbuatan maksiat. Kan yang sering kita lihat, ya di luar bulan Ramadan, ada orang-orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan maksiat, ketika tiba bulan Ramadan, dia walaupun masih melakukan perbuatan maksiat, tapi dia sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan ya juga tentang kemuliaan ya bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk di antara keutamaan juga bulan Ramadan, ya sebagaimana tadi yang kita sebutkan, terdapat di dalamnya malam yang lebih baik daripada ya 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an pada malam. Orang yang melakukan ketaatan pada malam hari itu, di malam Lailatul Qadar, dia sama dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Dan kita mendapati ya bagaimana para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, ketika 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan itu mereka mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya mereka bersemangat untuk mendirikan ya salat malam, menghidupkan malamnya, dan siangnya itu mereka isi dengan membaca Al-Quran. Mereka isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir itu. Yang biasanya kalau kita dapati di negeri kita, bahkan di negeri kaum muslimin, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu masjid ramai dengan manusia untuk melakukan i'tikaf. Mungkin di sebahagian tempat di negeri kita, ya i'tikaf itu masih sangat langka ya, atau belum terbiasa. Di tempat-tempat lain, alhamdulillah, di kota-kota besar, i'tikaf itu sudah sangat dikenal. Bahkan kalau di Masjidil Haram, sebagaimana yang kita saksikan bisa live, ya, 10 malam terakhir itu, subhanallah, ya, masya Allah, ya, banyak sekali orang-orang yang berada di Masjidil Haram, mereka melakukan salat yang menghidupkan ya, malam-malam di akhir di Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir ilmu kita tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ya adalah satu waktu di mana saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima ya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya di bulan Ramadan kita semua berpuasa. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya doa orang yang berpuasa itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua adalah imam, seorang pemimpin yang
adil. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Ketiga golongan ini kalau mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya berpuasa ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara umum ya, dia berpuasa di dalam Ramadan ya ataupun di luar Ramadan, selama dia berpuasa maka doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun secara khusus di dalam bulan suci Ramadan itu memiliki keutamaan tersendiri lagi dalam masalah ya doa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengilmui juga tentang puasa. Ya. Tentang puasa ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah aturan-aturan dalam puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, perkara-perkara yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa, harus kita pelajari. Dan ada kesempatan bagi kita, ya, kurang lebih sebulan ya ke depan, kita mempersiapkan diri kita untuk mempelajari itu. Jangan sampai nanti ketika sudah tiba bulan Ramadan, kita tidak tahu apakah ini membatalkan puasa atau tidak. Ya. Apakah ini akan menghilangkan ya pahala daripada puasa kita atau tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan terkait dengan orang yang berpuasa ini ada dua golongan. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan dia mengharapkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas dasar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa, maka diampunilah dosa-dosanya. Ini golongan yang pertama. Orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada Allah, dia hanya mengharapkan balasan dari Allah, jadi ampun. Tentunya orang-orang seperti ini dia berpuasa, dia memperhatikan perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasanya, dan bahkan dia memperhatikan juga perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya. Dia juga memperhatikan kualitas daripada ibadah puasanya. Kemudian golongan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, "Kam min sa'imin aw rubba sa'imin laisa lahu illa al-ju'i wal 'atash." Banyak orang-orang yang berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Ya. Nah, mereka ini melakukan puasa, tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa mereka, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa melunturkan, menghabiskan pahala puasa mereka. Ya, puasa yang mereka lakukan itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang bisa menghilangkan puasa, pahala puasa seorang itu, dia berpuasa tetapi lisannya tidak berpuasa. Dia suka menggunjing orang, menceritakan keburukan orang. Kalau kita di Gorontalo itu biasa disebut Carlota. Suka menceritakan aib manusia. Sehingga di sini kita katakan ya, kalau virus corona itu ya, memang berbahaya, tetapi lebih berbahaya lagi ini virus Carlota. Karena virus Carlota ini yang menceritakan aib manusia ini, menceritakan aib saudara kita, pengaruhnya sampai di akhirat. Kalau kita sedang berpuasa lalu kemudian kita bergibah menceritakan aib saudara kita, hilanglah puasa pahala puasa kita. Dan kelak di yaumil qiyamah kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan orang yang kita gibahi. Ini yang dikatakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumil qiyamah nanti ada orang-orang yang datang dengan pahala salatnya. Dia datang dengan pahala, dia membawa pahala salat malamnya. Dia datang membawa pahala sedekahnya. Dia datang membawa pahala puasanya. Tetapi selama di dunia, dia menzalimi si fulan.
dia memfitnah, dia menggibah, melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai saudaranya seiman. Maka di yaumil qiyamah mereka diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pernah dia zalimi itu dikumpulkan. Lalu kemudian kebaikan-kebaikan, ya, pahala-pahala yang dibawa oleh orang ini diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Habis semua pahalanya, dibagikan kepada orang-orang tersebut. Ternyata masih banyak orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Sudah tidak ada lagi kebaikan yang akan diberikan kepada mereka. Maka apa kata Rasulullah SAW? Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah dia zalimi ini ditimpakan kepada orang yang semula dia datang dengan membawa pahala yang banyak, habis semua pahalanya itu, dan justru berakhir dengan apa? Dosa orang-orang yang pernah dia zalim ditimpakan kepadanya. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang-orang yang bangkrut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan daripada puasa, dia adalah merupakan jalan ketakwaan, atau jalan untuk meraih ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini sudah sangat familiar ya di telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa kepada kita menjadi orang. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang patuh, yang tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tunaikan. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya dia tinggalkan. Maka seyogianya setiap orang yang telah melalui bulan Ramadan dan dia melakukan ibadah puasa dengan benar, dia memperhatikan adab-adab dan aturan-aturan dalam berpuasa. Setelah Ramadan, dia menjadi orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengintrospeksi diri kita. Bagaimana keadaan kita sebelum masuk Ramadan dan bagaimana keadaan kita setelah Ramadan. Kalau kita ambil ukuran tahun yang lalu, sebelum Ramadan, bagaimana kondisi kita? Dan setelah Ramadan, bagaimana kondisi kita terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada peningkatan, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak ada peningkatan, maka ini adalah merupakan kerugian. Kalau justru lebih buruk daripada sebelumnya, maka ini adalah kecelakaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika beliau naik mimbar, beliau kemudian mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali beliau ucap. Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tadi Jibril datang kepada aku. Dan kemudian beliau berkata, merugilah atau celakalah orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai berlalunya bulan Ramadan. Ini sangat merugi dan dia celaka. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak memanfaatkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini salah satunya agar supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini yang
penting untuk kita perhatikan, jelas. Dan dalam surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar, akan memberikan kepadanya solusi dari setiap problema yang dia dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala pula akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tak pernah dia duga. Maka ketika kita mendapatkan berbagai macam problema dalam kehidupan kita, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tandanya bahwasanya ada problem hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan masalah-masalah itu kepada kita. Dan ketika seorang ditimpakan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kemungkinan. Pertama, itu sebagai azab, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman itu menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ujian tersebut dia langsung kemudian mengintrospeksi diri dan dia memperbaiki kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi azab Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan di dunia. Waliyad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang penting untuk kita ilmui juga sebelum tibanya bulan suci Ramadan, bahwa puasa itu adalah merupakan perisai. Puasa itu adalah merupakan perisai yang dapat melindungi seorang dari siksa api neraka. Ini telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Puasa itu adalah perisai yang melindungi orang yang berpuasa dari siksa api neraka. Puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kemudian di antara keutamaan daripada puasa pula, kelak nanti di yaumil qiyamah, puasa ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan syafaat kepada ahlus siyam, pada orang-orang yang senantiasa berpuasa. Ini telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang nanti puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa berpuasa, dan Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca. Puasa datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya Rabb, sesungguhnya aku telah menghalangi dia dari makan dan minum. Aku telah menghalangi dia dari memperturutkan hawa nafsunya. Maka jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat kepadanya. Ini pemberi syafaat di sini dengan ibadah puasa tersebut yang dia lakukan ketika di dunia ini akan meringankan bebannya, meringankan tanggung jawabnya kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya keluarga, kemudian harta, kemudian anak keturunan, ini bisa menjerumuskan kita pada perbuatan maksiat. Bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan maksiat. Dalam hadis disebutkan pada fitnah. Yang maksud fitnah di sini perbuatan-perbuatan yang bisa meruntuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, dan fitnah itu akan terhapus dengan salat, sedekah, puasa, amar ma'ruf dan nahi munkar.
Ini ada beberapa perkara ya yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa maksiat yang pernah kita lakukan sebelumnya. Tentunya ini adalah dosa-dosa maksiat yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar, dosa yang kecil. Kita salat, maka dengan salat tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa. Dengan puasa juga demikian, dengan sedekah dan dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia untuk melakukan ketaatan dan mencegah manusia dari perbuatan. Kemudian yang ilmu yang penting untuk kita ketahui juga, nah kita masih pada bekal yang pertama, yaitu berilmu, ya, yaitu tentang Al-Quran. Para ulama juga menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu ya diistilahkan juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena dia diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan orang-orang soleh terdahulu, ketika tiba bulan Ramadan, mereka sangat antusias untuk membaca Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu sekalian, disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau di bulan Ramadan itu mengkhatamkan membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, dikhatamkan oleh beliau sebanyak 60 kali. Ini dalam satu bulan. Artinya dalam sehari beliau menghatamkan bacaan Al-Qur'annya dari juz 1 sampai dengan juz 30 itu sebanyak 2 kali. Coba kita introspeksi diri kita. Ramadan tahun kemarin, berapa juz atau berapa kali khatam ya kita tahun kemarin. Kemudian setelah berlalunya bulan Ramadan, sudah berapa kali kita khatam membaca. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal sudah kita sebutkan, ketika seorang mengetahui tentang keutamaan sesuatu, maka tentu dia akan rindu, dia akan ingin sekali bersama dengan sesuatu yang memiliki keutamaan. Al-Quran, keutamaan tentang Al-Quran ini sangat banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi pula kita sudah sebutkan, bahwasanya tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran melainkan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan beberapa saja ya keutamaan, di antara keutamaan daripada Al-Quran. Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Alkitab ini, yaitu Al-Quran, dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sedangkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melalaikan Al-Quran. Kalau sekiranya mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka akan memperhatikan surat yang telah Allah Subhanahu wa taala kirimkan melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Kalau zaman kita sekolah dulu, kita merantau, orang tua kita mengirim surat. Kalau sekarang kita bisa ya bertatap wajah dengan fasilitas, semua fasilitas yang ada, bisa bertatap wajah dengan orang tua kita walaupun berjauhan. Kalau dulu itu pakai surat.
anak-anak yang berada di rantau ketika menerima surat dari orang tuanya. Betapa rindunya dia kepada orang tuanya. Dia pegang terus surat. Bahkan dia baca berkali-kali. Demikian pula orang tua yang mendapatkan surat dari anaknya. Begitu senang. Dan dia membaca berkali-kali dia membacanya. Bahkan kadang mungkin tertawa, kadang mungkin juga menangis. Ini karena apa? Ada kecintaannya kepada anaknya, atau yang tadi anak menerima surat dari orang tuanya, ada kecintaan anak tersebut kepada orang tuanya. Nah, Al-Quran ini adalah merupakan surat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, pada hambanya. Dia adalah merupakan pedoman hidup kita. Sehingga itu kita katakan orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan utamanya yang selalu dia tadabburi. Karena di dalam Al-Quran itu ada petunjuk baginya yang akan mengantarkan pada keselamatan hidupnya di dunia dan hidupnya di akhirat. Dan ya, kalau para salafus soleh dahulu, orang-orang yang soleh dahulu, mereka setiap hari baca Al-Quran. Pagi dan sore mereka selalu membaca Al-Quran. Ketika tiba bulan Ramadan, mereka tingkatkan lagi bacaan. Ada yang menghatamkan dalam sehari itu sampai 2 kali. Ada yang dalam seminggu 3 kali dia khatam. Kita bagaimana? Maka kita persiapkan dari sekarang, ya Pak sekalian. Mungkin ya ada sebahagian daripada saudara-saudara kita yang memiliki kendala dalam membaca Al-Quran. Bagaimana saya mau kasih khatam ini, Ustaz? Dalam sebulan 1 kali khatam, sedangkan membaca saja saya belum lancar. Jangan berputus asa. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan berputus asa ketika kita masih memiliki kekurangan ya dalam hal membaca Al-Quran. Dan ini diantara keutamaan Al-Quran yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membaca, maka derajatnya ini akan disejajarkan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membaca Al-Quran dan dia tertatih-tatih dalam membacanya, maka dia mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan yang pertama yaitu dari sisi dia membacanya, dan yang kedua, kebaikan yang kedua adalah dari sisi dia kesulitan dalam membaca. Ya, membaca. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran, dia mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum mahir pun, dia mendapatkan 2 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rugi. Maka, kesempatan bagi kita, sebelum tiba bulan Ramadan, kita perbaiki bacaan kita, supaya nanti ketika tiba bulan Ramadan, bacaan kita sudah lancar. Kalaupun misalnya sampai tiba bulan Ramadan belum lancar juga, jangan berputus asa. Tetap kita berusaha untuk membacanya, mempelajarinya. Dan Nabi SAW juga telah mengatakan dalam hadisnya berkaitan dengan Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang mahir diajarkan Al-Quran, maka dia adalah orang yang terbaik. Orang yang belum mahir membaca Al-Quran tapi dia belajar membaca Al-Quran dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, maka dia juga adalah orang yang terbaik. Maka tidak ada peluang bagi kita ya untuk meletakkan rasa malu untuk belajar membaca Al-Quran. Karena di situ ada kebaikan. Dalam belajar membaca Al-Quran, umur berapapun kita, di situ ada kebaikan. Akan ada Bapak Ibu sekalian, kisah yang disebutkan oleh salah seorang ulama di Saudi Arabia. Pernah datang kepadanya seorang yang sudah berusia 82 tahun. Ini di Mahat atau ya kalau di kita, di Indonesia pesantren. Pesantren yang khusus untuk Al-Quran. Dia datang lalu kemudian berkata, saya ingin menghafal Al-Quran. Maka guru Al-Quran ini mengatakan,
boleh, bagaimana bacaanmu? Saya belum bisa membaca Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Mau menghafal Al-Quran, tetapi belum tahu membaca Al-Quran. Sementara usia sudah sangat, ya sudah sepuh ya. Tetapi Masya Allah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada orang tersebut yang sudah sepuh itu selama 3 tahun, dari mulai dia belajar sampai kemudian dia menghafalkan Al-Quran. Dan benarlah apa kata Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguhnya Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk dipelajari, telah kami mudahkan untuk diingat, telah kami mudahkan untuk dihafalkan. Fahal min mudzakir. Adakah orang-orang yang mau berpikir tentang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang lain daripada Al-Quran yang harus kita ketahui supaya hati kita itu selalu terpaut dengan Al-Quran, selalu mencintai Al-Quran. Bagaimana supaya kita selalu membaca Al-Quran? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dengan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan suatu kaum, dan dengan Al-Quran pula Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan suatu kaum. Pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang gubernur, yang mana gubernur ini adalah mantan budak. Dia pernah menjadi seorang budak lalu kemudian dibebaskan. Kita tahu budak itu kulitnya hitam, orang yang dalam pandangan manusia dia terhina. Tapi ketika datang Islam, dia dibebaskan. Lalu kemudian dia menjadi seorang gubernur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau merasa heran kenapa menjadikan seorang mantan budak ini sebagai gubernur. Maka yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menunjuk gubernur itu, dia katakan sesungguhnya dia adalah ahli ibadah, dan orang tersebut juga adalah merupakan menghafal Al-Quran. Dia memahami Al-Quran dan ahli dalam ilmu faraid juga. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Dan ada pula orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Ada orang disebutkan dalam sebuah riwayat seorang penghafal Al-Quran, tetapi kemudian dia murtad, keluar dari Islam walaiyah. Kenapa? Karena dia menghafal Al-Quran tetapi dia tidak mentadabburi isinya dan dia tidak mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Walaiyah. Sehingga hafalan yang dia miliki itu, kalau bisa kita katakan hanya menjadi pemanis saja. Tidak memiliki asar, tidak memiliki pengaruh dalam hidupnya. Dan tentunya ini, Ibu sekalian, sangat erat kaitannya dengan niat. Makanya itu dalam setiap kita melakukan satu aktivitas jenis kebaikan, selalu kita perbaiki niat kita. Jangan sampai melenceng niat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menghafal Al-Quran tapi dia menghafal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji dia dengan hafalannya itu. Dan itu bisa menjadi hujjatun alaihi, menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazabnya. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au hujjatun alaik. Al-Qur'an itu bisa menjadi pembelamu nanti atau dia menjadi musuhmu nanti. Bagaimana Al-Quran itu menjadi pembela? Ketika kita selalu membacanya, kita mentadabburinya, kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kelak nanti di yaumil qiyamah dia akan memberikan syafaat kepada kita. Dia akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita mengabaikannya, kita membacanya tetapi tidak mentadabburinya, tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, kita cuek dengannya.
maka ini akan menjadi hujjatun alaih. Dia akan menjadi lawan kita, musuh kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi ya perkara-perkara yang harus kita ilmui berkaitan dengan amalan-amalan soleh agar supaya kelak ketika tiba bulan suci Ramadan kita meningkatkan amalan-amalan soleh tersebut. Karena setiap amalan yang kita lakukan sementara kita berada di bulan Ramadan ini akan mendapatkan limpahan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal yang pertama, itu kita berilmu, ya, membekali diri kita dengan ilmu. Yang kedua adalah dengan bertaubat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak bertaubat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti dia pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah dia yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu. Maka perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan istighfar. Istighfar di lisan kita dan juga dibarengi dengan hati kita. Para ulama telah menyebutkan beberapa syarat seseorang itu dikatakan sebagai orang yang benar-benar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosanya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama kaum muslimin, dia harus ikhlas dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Saat dia bertaubat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi-tendensi yang lain daripada pertaubatannya itu kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan karena dia ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lalu kemudian sudah saya mau berhenti saja dari perbuatan ini, ya, perbuatan tercela ini. Nanti ada penilaian untuk peningkatan kedudukan. Tidak. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu lahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan satu perkara, satu perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Ketika kita meninggalkan satu perbuatan dosa, zina, riba, dusta, dan dosa-dosa yang lainnya, yakinlah, saat kita meninggalkannya karena itu adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Dan tidak ada sesuatu yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang pernah berbuat dosa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan diri kita untuk mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan curahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala saat ini. Kita bertaubat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Menyesal. Bahkan benci dengan perbuatan dosa yang kita lakukan itu. Ya, kalau kita meninggalkan satu perbuatan dosa, lalu kemudian berikutnya kita bertemu dengan teman-teman kita yang mungkin melakukan juga perbuatan yang sama, lalu kemudian kita katakan, saya ini kalau kamu tahu, lebih banyak yang saya lakukan daripada kamu. Masih tidak seberapa perbuatan yang kamu lakukan ini. Saya dulu sudah melakukan ini. Disebutkan berbagai macam perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Ini tidak menunjukkan penyesalannya terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan dahulu. Tapi justru itu menunjukkan bahwa dia bangga dengan perbuatan dosa. Dan ini berbahaya, Bapak Ibu sekalian.
bangga dengan perbuatan dosa, ini disebutkan oleh Nabi SAW, la'anallahul mujahirin. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang al-mujahir. Mujahir ini adalah yang menampakkan perbuatan dosa. Dia tunjukkan perbuatan dosa itu di hadapan manusia. Baik itu sedang dia kerjakan atau sudah dia kerjakan lalu kemudian dia ceritakan. Nabi SAW katakan al-mujahirun, dia melakukan perbuatan dosa di malam hari yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian ketika tiba pagi hari dia katakan kepada orang-orang, sesungguhnya tadi malam saya telah melakukan perbuatan ini dan seterusnya. Dan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala wal'iyad. Kemudian yang ketiga, syarat taubat nasuhah itu adalah segera dia berhenti dari perbuatan dosa. Ada perbuatan dosa yang sedang dia lakukan, dia sadari itu adalah perbuatan dosa, segera berhenti. Segera dia tinggalkan perbuatan dosa. Tidak ada lagi istilahnya, sedikit lagi, masih ada ini, masih ada itu. Tidak. Tapi langsung dia berhenti. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW, ketika turun larangan tentang minuman khamar, mereka langsung menuangkan semua khamar-khamar yang ada di gentong-gentong mereka, ditumpahkan semuanya. Bahkan ada yang sudah dalam mulutnya itu langsung dikorek lagi mulutnya sampai termuntah kembali. Ketika larangan Allah Subhanahu wa taala tiba, maka segera putuskan ya perbuatan-perbuatan larangan yang kita lakukan. Tinggalkan semua. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Membenci perbuatan dosa itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kita dari api neraka, maka tentunya kita tidak ingin dekat-dekat, ya, tidak ingin berjalan di pinggir api neraka itu. Dan perbuatan dosa ini adalah perbuatan yang bisa mengantarkan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala dalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima yaitu bertaubat sebelum tiba waktu tertolaknya taubat. Ya. Waktu tertolaknya taubat secara umum adalah ketika terbit matahari dari barat. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika matahari telah terbit dari barat, maka tidak ada lagi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus setiap person-person ketika nafas sudah sampai di kerongkongan, maka saat itu tidak ada lagi taubat. Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari setiap hambanya selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Fir'aun laknatullah alaih, dia bertaubat tetapi ketika nafasnya sudah sampai di kerongkongan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya dan dia dijadikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Kemudian yang terakhir dari poin yang kedua ini, apabila dosa yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak manusia, dengan hak saudara kita, kalau itu berupa materi maka kita kembalikan kepadanya. Kalau itu berupa kehormatan yang kita cederai, kezaliman yang kita lakukan kepadanya, maka kita meminta maaf kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya jika sebelum tiba bulan Ramadan, ya banyak broadcast ya, banyak SMS atau WA yang sampai kepada kita meminta maaf, ya, mohon maaf atas segala dosa, segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau kita yakin bahwa kita tidak berbuat salah kepada saudara kita, maka tidak perlu kita menyampaikan hal. Meminta maaf, ya, meminta maaf kepada saudara kita itu kita lakukan setiap hari. Setiap kali kita melakukan perbuatan salah terhadap saudara kita, saat itu kita langsung meminta maaf darinya. Tidak nanti menunggu tiba bulan Ramadan atau nanti menunggu kalau sudah Idul Fitri baru kemudian ya bermaaf-maafan. Tidak. Kapan kita melakukan kesalahan terhadap saudara kita, maka kita segera meminta maaf kepadanya. Nah, berbahaya Bapak Ibu sekalian ketika kita
berdosa karena melakukan kezaliman terhadap saudara kita dan dia tidak memaafkan, lalu kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal, maka kelak nanti di yaumil qiyamah itu akan menjadi pemberat, ya, akan menjadi pemberat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama banyak mengatakan bahwasanya perkara yang paling banyak menjerumuskan orang-orang yang beriman ke dalam neraka, perkara yang paling banyak menjerumuskan orang-orang yang beriman ke dalam neraka adalah persoalan menzalimi saudara mereka. Baik itu dengan tadi hibah, dengan mengambil barang, ya, saudara kita, atau dengan hal-hal yang lain. Nah, bertaubat dari hal seperti ini adalah mengembalikan materi yang kita ambil dari saudara kita, atau meminta maaf, ya, dari perbuatan zalim yang kita lakukan terhadap saudara kita. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, adalah berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang selalu berdoa, yang selalu meminta kepadanya. Bahkan termasuk perkara yang dianjurkan, perkara yang disunnahkan oleh Nabi SAW, merengek-rengek dalam berdoa. Karena itu menunjukkan bahwasanya kita yang berdoa, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan kita. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang paling banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita perkuat pada diri kita sebelum tibanya bulan Ramadan, karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu ajal kita apakah akan tiba, akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita tidak tahu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada doa yang, ya, secara makna doanya benar, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, ya, dan di bulan Sya'ban, lalu kemudian pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Berdoa dengan bahasa kita juga tidak masalah. Dengan bahasa Gorontalo, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sunda, bahasa Padang. Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama dan sifatnya adalah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Minta dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian minta supaya diberikan kekuatan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melakukan ketaatan dengan maksimal. Diberikan kemudahan untuk Allah taala. Dan satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alna idza syi'ta sahla. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang mudah kecuali apa yang telah Engkau jadikan mudah. Dan tidak ada sesuatu akan menjadi sulit kalau Engkau menghendaki dia menjadi suatu hal yang mudah. Yang memudahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadikan sesuatu itu sulit juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia memberikan kemudahan kepada kita melakukan ketaatan kepadanya. Mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kepadanya supaya dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmat dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita tumbuhkan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, perasaan lemah. Kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali, ya, dengan daya dan upayanya Allah Subhanahu wa taala. Memohon keikhlasan dalam hati kita. Ya, ditanamkan dalam hati kita keikhlasan dalam melakukan amalan-amalan soleh.
Karena sungguhnya amalan yang dilakukan yang tidak didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tertolak. Memohon keistiqomahan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan, kuatkan, istiqamahkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Selalu kita baca. Nabi SAW banyak membaca doa ini. Maka tentunya kita yang harus lebih banyak untuk membaca doa supaya diteguhkan, dikokohkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, siapa yang lakukan untuk menyambut Ramadan, ya kita persiapkan amalan-amalan soleh. Banyak sekali amalan-amalan soleh yang bisa menjadi wasilah, menjadi sarana, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisi. Dan amalan-amalan soleh yang kita lakukan ini adalah amalan-amalan yang tentunya memiliki landasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan, yang membaca Al-Quran, kita targetkan ya untuk tahun ini, ya boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Berapa kali kita mengkhatam? Mungkin di Ramadan yang lalu kita kurang bersedekah, di bulan Ramadan ini kita akan banyak bersedekah. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan ketika tiba bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang lalu mungkin kita banyak terlalaikan dari mendirikan salat, ya salat malam, salat tarawih. Maka di bulan Ramadan ini ya kita memaksimalkan ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat-salat sunnah, ya khususnya salat tarawih. Di bulan Ramadan yang tahun lalu mungkin kita tidak sempat beriktikaf. Maka di bulan Ramadan tahun ini ya kita berusaha untuk bisa ya beriktikaf, memfokuskan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih malam ya Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin di hari-hari sebelumnya, di bulan Ramadan sebelumnya, kita kurang perhatian terhadap anak-anak yatim, fakir miskin. Di bulan Ramadan tahun ini, ya kita ya punya perhatian yang lebih terhadap anak-anak yatim dan kita list ya buat catatan-catatan prioritas amalan-amalan soleh yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan tersebut dan terus kita diistiqamahkan untuk melakukan amalan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, berbagi ya melalui media ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan menjadikan kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga melalui kegiatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di dalam hati kita untuk menerima ya syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berada di dalam lingkaran ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan orang-orang yang senantiasa mencintai kebaikan, mencintai ketaatan, dan juga mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan selama sama dengan bulan suci Ramadan nanti. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Pak Ustadz Hamdi Besek. Saya ini dari teman-teman banyak terima kasih yang pencerahan hati, pencerahan agama, ya kita bisa mengecas lagi hati nurani kita kembali menyambut bulan Ramadan. Untuk itu saya persilakan teman-teman guru hebat se-Nusantara dari Aceh sampai Papua, Gorontalo, Sulawesi. Silakan bertanya kepada Pak Ustadz.
Saya Aku tanya persilakan. dong Pak Hamzah. Ya, gimana? Nanya duluan ya. Nanya Ya, duluan ya. silakan Teh. Ya, Ustadz, Ya, Bu. aku minta tips dong, tapi nggak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Bagaimana ya supaya kita bisa mengontrol emosi kita saat berhadapan dengan orang yang kalau sekarang nyebutnya julid Ustadz. Apa gitu? Julid. Iya julid itu jahat sama kita. Oh gitu, ya. Maksudnya supaya kita nggak terbawa jadi emosi gitu Ustadz. Ya. Juga ya. Ustadz ya, hah? Jangan julid balik. Enggak, Iya, iya. julid balik enggak gini loh Ustadz, julid balik enggak. Cuma kan jadi kepikiran, jadi menguras emosi kita gitu. Iya. Ya. Baik. Makasih ya Ustadz. Ya, sama Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Ada doa yang mungkin bisa kita sering baca. Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Waj'alni sabura. Jadikan aku hamba yang bersabar. Intinya di sini adalah kesabaran. Kita kuatkan kesabaran kita dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar itu dengan balasan yang tidak terhingga. Itu pertama, kita tumbuhkan dalam diri kita kesabaran yang lebih, ya. Dan ingat bahwa balasan bagi orang yang bersabar itu tidak terhingga. Yang kedua, bisa kita pikirkan bahwasanya orang yang dia bersikap apa tadi julid ya, julid. Ya. Orang yang julid kepada kita, sejatinya kita tidak dirugikan. Justru dengan perbuatan julidnya itu, jahatnya itu, pertama dia sendiri yang berdosa, dan yang kedua kita bisa mendapatkan kebaikan dari perbuatannya itu. Maka dalam hal ini kita ingat juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah atau bantulah saudaramu yang dalam kondisi terzalimi, juga saudaramu yang dalam kondisi menzalimi. Bantu mereka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau membantu orang yang terzalimi, kita paham, kita sudah tahu. Nah, bagaimana caranya membantu orang yang menzalimi? Maka kata Nabi SAW, membantu orang yang menzalimi adalah mencegahnya dari perbuatan zalim itu. Nah, orang yang jahat kepada kita berarti dia sedang menzalimi kita. Tegur dia, tegur dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang baik, tidak di depan orang banyak. Mungkin bisa kita dekati, apa yang kamu lakukan ini sebenarnya perbuatan yang tidak baik. Saya hanya serahkan ini kepada Allah, tapi saya sudah ingatkan. Dan sejatinya kita tidak dirugikan ini. Kita tidak dirugikan. Kalaupun misalnya kita merasa, waduh, ini kita dirugikan sekali ini. Kalau kita mau menuntut di hadapan pengadilan, bisa-bisa saja, karena itu adalah hak kita. Tetapi, kalau kita maafkan dia, maka sesungguhnya kebaikan yang lebih besar yang akan kita dapatkan. Nah, memaafkan itu, dia memiliki hal yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang itu memberikan maaf
melainkan pemberian maafnya ini akan semakin mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya tipsnya tadi Ibu, ya pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesabaran. Kemudian yang kedua, kita pikirkan bahwasanya apa yang dia lakukan itu sejatinya tidak merugikan kita. Jadi ya biarkan saja dia berbuat seperti itu, tapi sebelumnya kita sudah menegurnya. Kalau terus dia berbuat seperti itu, ya sudah, hindari dia. Selamatkan diri kita dari perbuatannya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebaikan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak, apa istilahnya ya, sakit hati atau apa Pak ya. Ya. Dan buat apa juga kita sakit hati kepada orang yang menyakiti kita. Dia sudah sakiti kita, lalu kemudian kita sendiri juga menyakiti diri kita. Ya, jadi dinikmati aja. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita bersalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih ya. Silakan Pak Hamzah. Ya, terima kasih Teh Umi. Semoga jawaban dari Pak Ustadz bisa mencerahkan hati kita semua. Beliau ini sebagai tambahan, beliau sangat fasih bahasa Arab dan membaca Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Silakan bertanya pada beliau. Sangat bagus sekali ini sebagai kita renungan kita bersama untuk menyongsong bulan Ramadan. Silakan, dari tadi sudah bertanya dari Teh Umi dari Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, ya, waalaikumsalam. Sebutkan namanya Ibu, dari mana? Ya, terima kasih. Saya Indah dari Kendari. Insyaallah. Ya, senang sekali ya malam hari ini saya dapat pencerahan dari Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Iya, jadi bisa didamai perasaannya setelah mendengarkan kajian dari Ustaz ini berkaitan dengan materi yang Ustaz angkarkan mungkin malam hari ini tentang Ramadan ya. Saya ada beberapa hal yang selama ini tuh saya bertanya-tanya sendiri Ustaz, berkaitan dengan apa ya, biasanya kan bulan Ramadan itu yang namanya kita wanita ya. Itu ada hari-hari tertentu di mana kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita. Nah, saya juga punya anak gadis, Ustaz. Ini mungkin berkaitan dengan perempuan mungkin ya, Ustaz. Ada yang biasa saya dengar gitu, bahwa kalau kita mendapatkan halangan ya di saat bulan Ramadan, kemudian tiba bulan Ramadan berikutnya itu kita belum membayar utang puasa lah ibaratnya ya, karena itu kan kewajiban. Kita diwajibkan untuk membayarnya setelah bulan Ramadan itu berlalu. Nah, kalau misalnya tiba waktu berikutnya kemudian kita belum sempat membayar, mungkin ada faktor mungkin sakit atau apa ya, apakah kemudian seperti yang sering orang bilang bahwa kalau melewati puasa berikutnya lagi berarti itu lipat 2 kali gitu kan? Kalau misalnya kita berhalangannya 4 waktu itu atau 5 masuk Ramadan berikutnya nggak dilaksanakan, itu katanya menjadi 10 gitu ya. Ya, itu yang pertama ya Ustadz. Kemudian kalau kita ada nazar gitu, misalnya saya ada sesuatu hal yang ingin saya capai, kemudian saya melaksanakan sholat ya, misalnya memohon sekiranya niat saya ini dikabulkan Tuhan, saya akan, itu ada nazar gitu, nazar puasa lah yang saya maksud. Kemudian nasar puasa itu misalnya kita mematok gitu ya Ustadz, ini saya akan puasa misalnya 3 hari setelah ini sebelum mencapai Ramadan, tapi sekali lagi tidak bisa memenuhi itu hukumnya bagaimana itu Ustadz ya? Ya. Satu lagi ya Ustadz ya,
Ya, boleh Ibu. Ya. Nanti diingatkan Ibu ya. Ya, ya. Berkaitan dengan ini karena memang masalah-masalah dalam kehidupan banyak ya Ustaz. Dan Ya, saya kira ini butuh pencerahan dari Ustaz ini. Ya. Berkaitan dengan seperti yang ditanyakan oleh Teh Umi tadi gitu. Ada orang yang julid dengan kita. Ya. Dan saya kira ini bukan hanya dihadapi Teh Umi, siapapun saya kira setiap orang itu menghadapi masalah masing-masing. Kenapa? Karena tidak semua orang itu senang dengan kita. Ada saja pada diri kita yang mungkin menjadikan orang itu julid dengan kita. Nah, kita bukan 100% orang baik ya. Sekalipun kita sudah berusaha baik, kita belum tentu baik di mata orang. Tidak semua hal yang menurut kita baik kita lakukan itu menurut orang lain itu baik. Betul. Ya, dan saya mungkin menyimpulkannya begini. Tidak semua orang juga ingin melihat kita itu baik. Sehingga tidak semua hal-hal baik yang kita lakukan itu baik di mata dia. Dan kita tidak bisa melarang dia untuk kemudian tidak memaksa dia harus menyukai kita. Nah, kalau di ini saya berbicara ini ya Ustadz, tradisi gitu. Ya. Kalau di kampung ya, itu biasanya untuk menghadapi orang-orang seperti itu, biasanya orang-orang tua dulu itu sering saya mendengar nenek saya itu berkata seperti ini Ustadz, kalau ada yang tidak menyukai kamu merasa sakit hati dengan tindakannya, sementara kamu tidak pernah menyakiti, gitu. Kamu merasa sudah memperlakukan dia dengan baik, tapi dia menyakiti dan itu betul-betul sangat menyakiti. Itu ada yang dibaca gitu, biar dia begitu melihat kita adem. Tapi itu menurut ini ya Ustadz, bukan bahasa ini, bahasa daerah mungkin. Ada yang diucapkan gitu. Ya, apakah itu hukumnya kalau dalam agama Islam itu boleh Ustadz? Apa itu bukan semacam kepercayaan atau apa gitu? Ya begitu mungkin Ustadz sementara pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik, ya sama. Ya, terkait pertanyaan yang pertama, puasa atau hutang puasa yang belum terbayarkan kemudian sudah tiba puasa berikutnya. Ya, dalam hal ini sering terjadi kepada wanita. Ya, maka ada beberapa kondisi yang orang-orang yang belum membayar puasanya, kemudian sudah tiba puasa berikutnya. Kalau yang menghalanginya itu adalah uzur yang diterima oleh syar'i, sakit misalnya, selama setahun itu dia sakit, ya, dan tidak bisa mengqadha puasanya, tapi dia masih mampu untuk mengqadhanya. Hanya saja setahun ini dia sakit, maka tidak mengapa dia mengqadha setelah ya Ramadan ya tahun ini ya. Misalnya tahun kemarin dia tidak berpuasa berapa hari, ya, karena haid misalnya ya. Lalu kemudian di sepanjang tahun ini dia berhalangan sakit yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Sejatinya dia mampu untuk berpuasa, hanya karena sakit saja sehingga dia tidak berpuasa. Maka dia dibolehkan untuk mengqadha pada tahun berikutnya. Artinya setelah Ramadan tahun ini dia mengqadhanya. Tidak ada penambahan jumlah. Tidak ada penambahan jumlah. Dari sebagaimana yang dikatakan tadi dari 4 jadi 8 dan seterusnya, itu tidak. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua, dia tidak bisa lagi mengqadha puasanya itu karena memang sudah sakit permanen. Sakit yang tidak ada harapan lagi untuk sembuh dan memang dia tidak bisa berpuasa sama sekali. Maka dalam hal ini dia segera membayar fidyah. Berapa hari yang dia tinggalkan selama Ramadan tahun yang lalu, maka sebanyak hari itu dia memberikan makan kepada ya fakir miskin. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan 10 hari, maka 10 orang fakir miskin yang diberikan makan, ya, makan sehari penuh, ya. Kalau di kita kan tiga kali makan, maka itu kita berikan kepada 10 orang fakir miskin. Adapun kalau dia tidak berpuasa karena lalai, kemudian tiba-tiba, wah sekarang sudah masuk Ramadan 1441, ya. Maka dalam hal ini dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal melalaikan membayar puasa tahun yang lalu. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan setelah selesai Ramadan ya tahun ini dia harus segera untuk mengqadanya. Ini juga tidak ada penambahan hari, tidak berlipat. Ya. Ada sebahagian ulama yang menyebutkan kalau sudah lewat waktu mengqadanya lalu kemudian tiba Ramadan berikutnya, maka dia harus mengqadha puasanya, dan kemudian sebagai hukuman baginya dia harus memberi makan fakir miskin. Tapi yang kuat insya Allah adalah dia yang hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, dan tidak boleh dia mengulanginya lagi, dan tetap dia wajib untuk mengqadha ibadah puasanya itu. Allahu a'lam. Dan yang kedua nazar kayaknya. Ya Ustaz, Nazar ya, nazar. Ya. Terkait dengan nazar, Rasulullah SAW itu menyebutkan di dalam hadisnya bahwa nazar itu adalah perbuatan atau ibadahnya orang yang pelit. Nazar itu adalah ibadah yang dilakukan oleh orang yang pelit. Kenapa kan ibadahnya orang pelit? Dia tidak akan melakukan ibadah itu kecuali ada imbalannya. Kalau keinginannya terpenuhi, maka dia akan melakukan ibadah itu. Ya. Nah, kalau dia sudah bernazar, maka wajib baginya untuk menunaikan nazarnya. Kalau dia berniat, dia bernazar misalnya, kalau saya lulus, nanti saya akan berpuasa. Berpuasa berapa hari? 7 hari misalnya. Maka dalam setahun itu, atau dalam hidupnya, selama dia belum menunaikan nazarnya ini, maka itu menjadi hutang baginya. Kalau dia katakan bahwa saya bernazar puasa 7 hari sebelum tiba bulan Ramadan berikutnya, ini dia sebenarnya mempersulit dirinya. Dia mempersulit dirinya. Kalau kemudian dia tidak sanggup melakukannya, dia tidak sanggup melakukan puasa sebelum tiba Ramadan berikutnya, begitu tiba Ramadan, saya belum menunaikan nazar saya. Maka ini dia ada mendapatkan ya hukuman yang lain. Nazar ini dia adalah termasuk dalam sumpah, ya, termasuk dalam sumpah. Maka ada kafarahnya. Kafarah pertamanya itu adalah dia tetap menunaikan atau tetap menjalankan ibadah puasanya itu yang sudah dia nadarkan itu. Kemudian dia memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 10 orang. Wallahu a'lam. Jangan banyak bernazar. Ya. Nah, bernazar itu kalau sudah kita nadarkan, wajib bagi kita untuk menunaikannya. Kalau kita tidak sanggup melakukannya, maka kena kafarah itu. Dan kalaupun mau bernazar, ya maka bernazarlah dengan ketaatan. Jangan bernazar dengan yang lainnya. Misalnya, kalau saya lulus nanti saya akan keliling Indonesia jalan kaki. Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Itu harus dia batalkan dan dia bayar kafarah itu. Kemudian yang ketiga, bacaan-bacaan. Kalau kita bertemu dengan orang yang selalu jahil kepada kita, yang selalu menyakiti kita, lalu kemudian ya, bacakan ini kepadanya. Bacaan-bacaan seperti ini, kalau dia sifatnya adalah doa, walaupun itu dengan bahasa daerah, kalau dia sifatnya adalah doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, misalnya dengan bahasa Kendari, ya Allah, diterjemahkan ke bahasa Kendari, ya Allah, luluhkan hatinya kalau dia bertemu dengan saya. Ya Allah, jangan jadikan dia marah kalau berhadapan dengan saya. Sekalipun itu dengan bahasa Kendari, dengan bahasa Gorontalo, dengan bahasa apa saja, itu dibolehkan. Kalau dia mengandung doa yang kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau bacaan itu adalah sifatnya semacam jampi-jampi atau mantra-mantra,
kalimat-kalimat yang tidak diketahui maknanya apa, maka ini ya, tidak dibenarkan. Bisa jadi itu adalah merupakan perbuatan kesyirikan. Bisa jadi seperti itu. Nah, ada sebahagian orang, dan ini datangnya dari para dukun, dia memberikan bacaan-bacaan khusus kepada orang-orang ya yang bacaan itu tidak diketahui maknanya. Nanti belakangan ketahuan ternyata yang disebutkan itu adalah nama-nama jin. Jadi dia meminta bantuan, meminta pertolongan dari jin, dan ini adalah merupakan perbuatan yang kesyirikan. Wallahu a'lam. Itu untuk bacaan-bacaan. Kalau itu bermakna doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan. Adapun kalau bacaan, misalnya kalau ketemu dengan orang yang sering marah kepada kita, maka baca qul huwallahu ahad sebanyak 5 kali misalnya. Ya, hal yang seperti ini ya kembali kepada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ayat tertentu pada kondisi tertentu, maka ini kita hindari. Jangan sampai itu termasuk dalam perbuatan yang diada-adakan dalam agama, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-adakan satu perkara dalam urusan agama ini, maka sungguhnya perbuatannya itu tertolak. Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ya, sama Ibu. Ya, cuman mungkin ada yang pertanyaan kedua saya tadi itu ya. Ya. Saya mungkin ya ada kesalahan memahami dari apa namanya aturan agama mungkin ya, bahwa nasar itu kalau menurut pandangan Ustadz itu adalah sesuatu yang pelit. Mungkin saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Saya memiliki pandangan mungkin yang selama ini mungkin salah ya. Saya berpikir bahwa nasar itu adalah suatu bentuk kesungguhan gitu ya. Kalau saya bilangnya kesungguhan bahwa ingin menunjukkan bahwa kita betul-betul mengharapkan gitu apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Tuhan gitu. Jadi itu juga salah satu bentuk cara kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan mengabulkan doa kita. Jadi mungkin itu mungkin yang saya mungkin membangun persepsi sendiri, pemahaman sendiri tentang nazar itu ya Ustadz ya. Jadi menurut Ustadz tadi bahwa itu adalah orang yang pelit gitu. Kalau saya melihatnya itu adalah salah satu cara saya untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mau mengabulkan apa yang saya minta, itu menunjukkan kesungguhan saya gitu. Ya itu mungkin Ustadz. Jadi terima kasih untuk pencerahannya ya, minimal saya ada ya bisa lebih ini lagi bahwa seperti itu orang menilai. Kemudian terkait yang mantra-mantra tadi ya Ustadz, saya terus terang itu dikasih sama nenek saya dulu. Makanya kalau ada itu seperti ini, dan saya juga tidak tahu artinya terus terang. Makanya sampai saat ini saya takutnya yang seperti Ustadz bilang tadi itu syirik gitu. Jadi saya belum pakai karena saya juga nggak tahu artinya, bahasanya juga susah untuk saya hafalkan. Ya terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya, silakan Pak Hamzah, makasih banyak. Iya, sama-sama. Ibu Indah. Oh ya, jadi Ibu tadi yang berkaitan dengan nazar, mohon maaf ya, itu bukan persepsi saya Ibu ya, mohon maaf. Tapi ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nazar itu sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Nazar itu sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Nazar itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit. Ya. Tadi saya katakan bahwa yang beribadah dengan nazar itu tandanya bahwa dia pelit. Mohon maaf Ibu ya. Tapi ini maksudnya di sini adalah kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu jenis ibadah
nanti setelah apa yang kita inginkan itu kita dapatkan. Nah, ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kategori yang pelit, gitu ya. Walaupun dalam interaksi kita sehari-hari kita adalah orang yang dermawan. Ya. Walaupun yang tadi Ibu katakan bahwasanya itu adalah bentuk kesungguhan, yaitu karena keterbatasan kita, ya, belum mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya makanya itu tidak menjadi tidak menjadi persoalan yang membawa dosa. Itu tidak akan membawa dosa, insya Allah. Ya, hanya saja ke depan ya, kita merubah. Artinya apa yang kita inginkan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perlu kita yakini juga bahwasanya yang kita inginkan itu belum tentu itu yang baik buat kita. Apa yang kita inginkan belum tentu itu baik buat kita. Maka minta kepada Allah, dalam hal ini istikharah yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jika ini adalah yang terbaik buat saya untuk hidupku di dunia, untuk kehidupanku di dunia dan agamaku, maka sampaikan aku kepadanya atau penuhi keinginanku ini. Kalau itu baik untuk kehidupan dunia dan agama. Jadi kalau bernazar, ya sebaiknya itu dihindari. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga katakan dalam hadis yang lain, bahkan ini dalam bentuk larangan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, janganlah bernazar, jangan bernazar, karena nazar ya tidaklah bisa menolak takdir sedikit pun. Nazar itu tidak bisa menolak takdir sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya hadis yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, orang yang bernazar itu untuk melakukan satu jenis ibadah yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini ada dasarnya tidak mau beribadah sudah, ya. Tapi karena sudah sampai kebutuhannya, maka dia beribadah. Nah, sebaiknya itu tidak dilakukan ini. Kalau doa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Gimana Bu Indah? Iya. Makasih Pak. Iya, baik. Kemudian Ya, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan banyak di chat, saya bacakan dari Pak Abdurrahman Tentara. Yang pertama adalah bagaimana meraih Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan yang kedua, bagaimana menjelaskan kepada kami yang awam bahwa dengan berpuasa seorang seseorang akan sehat, bahkan dengan berpuasa berbagai penyakit dapat sembuh dengan izin Allah. Pertanyaan ketiga, bagaimana istiqomah dalam membaca Al-Quran sehari-hari? Syukron. Terima kasih Ustaz. Ya. Untuk mendapatkan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar, pertama tentunya kita ya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan taufik itu kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar atau tidak. Dan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia katakan, tidak ada yang bisa menolak takdir, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kita perbanyak doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Itu pertama. Yang kedua, tentunya kita bersungguh-sungguh di waktu yang telah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah waktu diturunkannya waktu malam Lailatul Qadar, dan itu berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bersungguh-sungguhlah kalian untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sangat
ya aku sangat memperkirakannya malam Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Sebagian ulama kemudian menjelaskan berdasarkan juga dalil-dalil yang ada, itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ya. Kita tingkatkan ya amalan-amalan kesalehan kita di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Terkhusus lagi di malam-malam ganjil. Dan sangat-sangat memungkinkan seorang itu bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ketika dia beriktikaf penuh di masjid. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan di Ramadan tahun ini supaya kita mendapatkan kemuliaan bulan malam Lailatul Qadar ini. Allahu a'lam. Dan yang kedua, bisa sehat ya. Mengobati berbagai. Oh iya. Ada hadis yang tersebar di kalangan kaum muslimin, tetapi hadis itu dihukumi oleh para ulama ahlul hadis bahwa hadis itu sangat lemah, ya, hadis yang tidak benar, ya. Walaupun dalam realitanya, ketika seorang itu sakit, lalu kemudian dia berpuasa, ya, maka itu akan memberikan efek yang positif, efek yang baik bagi dirinya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada dia mengisi perutnya. Ini Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam, oleh manusia, yang lebih buruk daripada perutnya. Artinya di sini apa? Makan banyak, tidak memilah makanan, tidak ada puasanya. Ini sampai kemudian terkumpullah berbagai macam jenis makan dalam perut kita, dan itu menjadi sebab penyakit. Maka kalau diterapkan ya berpuasa, mudah-mudahan itu bisa membugarkan diri kita, menyehatkan diri kita. Saya punya seorang teman lalu ketika kuliah, beliau ini seorang dokter. Dia sampaikan ke saya, kalau kita menahan lapar tanpa ada niat puasa, maka asam lambung kita itu akan naik. Kalau kita menahan lapar tanpa niat puasa. Tapi kalau kita niat puasa, asam lambungnya tidak naik. Ya, subhanallah. Dan itu beliau sampaikan, ini penelitian teman-teman kita. Dan dokter-dokter di beliau waktu itu tugasnya di rumah sakit RSCM, ya, itu beliau sampaikan. Wallahu alam, boleh jadi kalau ini dilakukan penelitian oleh tenaga ahli kesehatan, orang yang berpuasa itu mendatangkan kesehatan, ya masya Allah, itu diantara hikmah ya daripada syariat puasa ini. Saya melihat ya dari apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi oleh manusia melebihi perutnya. Maka kita atur ya pola makan kita, sekiranya kita bisa berpuasa sunnah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berpuasa sunnah. Beliau berpuasa Senin dan Kamis. Ya, beliau berpuasa ketika purnama, ya 13, 14, 15. Beliau berpuasa. Di awal bulan Hijriah beliau berpuasa. Jadi akhir bulan Hijriah juga beliau berpuasa. Dan nanti ini bulan Sya'ban, itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan bahwasanya tidak ada bulan yang paling banyak Nabi SAW berpuasa di dalamnya kecuali bulan Sya'ban. Ya, selain daripada Ramadan. Ya, kalau Ramadan kan penuh. Dan Nabi SAW banyak berpuasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Tidak hanya nisfu Sya'ban saja, tetapi justru dari awal Nabi SAW itu sudah berpuasa. Dan ya, kita dapati dalam sejarah Nabi SAW, beliau SAW itu tidak pernah sakit, kecuali satu, demam. Dan demamnya Nabi SAW itu pun pengaruh daripada sihir
yang dilakukan oleh seorang ya, wanita yang musyrikin yang masih tetap mempengaruhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Dan yang ketiga Pak ya? Yang ketiga itu? Sudah selesai. Oh sudah. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik. Ini sangat menarik ya, karena bagaimana kita berpuasa bisa mengobati diri kita sendiri dari berbagai penyakit yang saat ini di Nusantara dan sedunia sudah banyak penyakit COVID-19 atau virus corona. Ini saya tertarik dengan ulasan Ustadz, kalau kita berpuasa bisa mengobati berbagai penyakit. Insya Allah. Kira-kira dengan virus corona bagaimana ini Ustaz? Ya. Pembicaraannya. Ya. Wallahu alam. Penyakit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tentunya menciptakan penawar atau obatnya. Terkait dengan yang sekarang lagi viral virus ya, corona. Pada kasus ini ya manusia jadi terbagi ya secara global ya terbagi dua. Ada yang ketakutan, ya, sangat ketakutan, sehingga berbagai macam cara itu dilakukan. Ada yang ya biasa saja yang menghadapi virus ini. Nah, golongan yang kedua ini, yang biasa-biasa ini ada yang ya memang cuek, ada yang dia menanggapi dengan biasa tetapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ada pesan-pesan dari para ulama menghadapi virus yang tersebar. Di antaranya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sedang tersebar satu virus di satu negeri, maka jangan kita pergi ke sana. Dan kalau kita berada di dalam satu negeri yang virusnya itu sedang tersebar di dalamnya, jangan kita keluar dari situ. Ini petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama katakan, kalau virus itu sudah ada di negeri kita, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung agar supaya virus-virus ini tidak mengenai kita, dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga kita membaca zikir pagi dan petang. Dan boleh jadi juga dengan kita berpuasa, puasa sunnah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi diri kita dari berbagai macam virus dan penyakit. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ini yang terakhir, ada chatting mengenai bagaimana pencerahan tentang 3 bulan penuh barokah, yaitu bulan Rajab, bulan Syaban, dan bulan Ramadan, di mana ibadah di bulan Rajab diperuntukkan untuk Allah, ibadah di bulan Syaban diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW, dan ibadah bulan Ramadan diperuntukkan untuk diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menghatamkan diri kita sendiri? Wallahu alam. Dengan keterbatasan ya, pengetahuan saya belum mendapati pembagian bahwasanya bulan Rajab itu adalah Allah, bulan Syaban itu adalah untuk Rasulullah SAW, kemudian bulan Ramadan adalah untuk kita, ya, untuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam, saya belum mendapat keterangan seperti itu. Akan tetapi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram. Ya, ini disebut dengan Syahrullahil Haram. Ini adalah bulan-bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan di 4 bulan tersebut ya perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalamnya ada kehormatan yang harus dijaga. Yang tidak boleh dilakukan adalah peperangan, ya, menumpahkan darah ya, di 4 bulan ini, yaitu bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya.
para ulama menjelaskan 4 bulan ini adalah 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kehormatan di sisinya. Sehingga kita di bulan Muharram, di bulan yang haram ini, kita dianjurkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan itu termasuk yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat-sangat dilarang untuk melakukan perbuatan maksiat di 4 bulan haram ini. 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus memuliakan. Adapun kalau dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wallahu a'lam. Bulan Ramadan adalah bulan ya untuk diri sendiri atau untuk umat, ya juga ya, saya belum tahu dari dasar pijakan bagian seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Demikian pertanyaan-pertanyaan dari ada peserta, sangat banyak pertanyaannya di bagaimana menyongsong kiat-kiat bulan Ramadan. Untuk itu saya kembalikan kepada panelis dan attended. Masih ada yang mau bertanya? Atau kita langsung, jadi karena ini waktunya sudah hampir 2 jam, banyak yang diam. Ini pertanyaannya, apakah mereka... Banyak yang raise hand, Pak. Yang raise hand itu berarti mau bertanya ya. Yang angkat tangan itu mau nanya. Siap. Ada Pak Indra tuh. Pak Indra tuh minta mantra-mantra tadi katanya. Silakan Pak Indra. Iya, silakan Pak Indra yang bertanya. Ya. Kesempatan Pak Indra untuk Pak Indra monitor. Ya. Pak Indra, di atendi Pak Hamzah, banyak yang attending ya? Nyalain mic-nya satu-satu. Oh iya, siap. Sebentar ya Bunda, Pak Hamzahnya nanti akan ke Bunda. Sekarang ke Bu Femi dulu, baru ke orang biasa. Ya, Bu Femi, silakan. Dinyalakan dulu mic-nya Pak, karena Bu Femi nggak bisa nyalain mic-nya. Oh iya, sudah. Oke, sudah nyalakan. Ya, silakan. Silakan Bu Femi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya bisa ngomong juga. Dari tadi pengen ngomong tapi terkunci Bu ya. Giliran. Iya maksud. Yeah. Alhamdulillah sudah dijawab pertanyaan saya walaupun saya belum puas. Maksudnya saya pernah dengar entah dari Pak Ustadz Uwas atau dari Pak Dav itu Ustadz Dav bahwa 3 bulan itu bulan Rajab sebelum masuk bulan Ramadan ada bulan-bulan yang suci juga seperti bulan Rajab di mana ibadah kita di situ beribadah juga dan disitulah yang terbawa ibadah kita untuk Allah. Kemudian bulan Sya'ban ibadah kita untuk untuk Nabi Muhammad SAW. Sementara di bulan Ramadan ibadah kita itu untuk diri kita sendiri seperti itulah. Tapi saya sudah cukup puas dengan jawaban tadi. Saya cuma minta pencerahan mungkin ada tambahan ilmu dari 3 bulan itu. Alhamdulillah saya sudah dapat. Cuma ada lagi satu pertanyaan saya. Ya, silakan. Saya pernah selesai mengaji, tetapi kendalanya menghatam sendiri itu. Sudah berapa kali saya selesai mengaji, tetapi bagaimana ya? Saya menghantam diri sendiri, tetapi ada lembaran yang terakhir itu yang saya baca sampai habis. Tetapi ada yang mengatakan harus dihatam sama Pak Ustadz mungkin, gitu, sama Ustadzah begitu. Jadi kira-kira bagaimana itu? Apakah bisa kita menghatam diri sendiri? Ya. Demikian Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah ya. Terima kasih. Ya, baik Ibu dari mana tadi ya? Ibu Femi ya. Terkait dengan mengkhatamkan Al-Quran, artinya kalau kita kembali kepada
makna kata khatam. Khatam itu artinya sudah selesai, sudah menutup bacaannya, sudah sampai di ujung. Kita membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, berarti sudah khatam, sudah selesai. Ya. Kita kuliah, misalnya kita kuliah dari semester awal sampai selesai semester 8, sudah khatam, ya, kuliah kita sudah tutup, selesai. Ya. Nah, dalam hal ini siapa saja yang dia membaca Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai dia baca terus runut sampai surah An-Nas, maka dia sudah dikatakan orang yang mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Dan biasanya di mushaf itu, Al-Quran itu ada doa yang dibaca itu, ya. Tapi secara umum para ulama menjelaskan setelah kita membaca Al-Quran, baik itu membaca 1 juz, ya, membaca 2 juz atau 1 surah atau 2 surah, apalagi kita selesai membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, kita dianjurkan untuk berdoa. Doa apa yang kita baca? Adakah doa khusus? Doanya secara umum saja. Apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah selesai melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah membaca Al-Quran sampai selesai. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, aku telah membaca Al-Quran. Jika apa yang aku baca ini adalah kebaikan di sisimu dan engkau menerimanya, maka aku mohon kepadamu untuk apa? Kita sebutkan ya hajatnya kita, ya, itu tidak mengapa. Dan itu yang disebut dengan tawassul. Bertawasul dengan amalan soleh, dengan amal kebaikan yang kita lakukan, kita sebutkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian kita sebutkan juga hajat kita, itu tidak mengapa. Dan khatam Al-Quran itu tidak perlu ya panggil ustadz, ya, kemudian bikin acara dan sebagainya, itu tidak. Kalau seperti itu, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan itu sampai 60 kali, insya Allah ya akan berapa kali beliau mengundang yang lebih alim daripada beliau atau gurunya, kemudian berdampingi beliau dalam mengkhatamkan Al-Quran. Ternyata itu tidak ada. Itu hanya kebiasaan-kebiasaan saja yang ada di sebagian masyarakat kita. Tapi kalau kita kembalikan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kita tidak akan dapatkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Al Ustadz. Bu Femi bagaimana? Sudah jelas ya untuk pertanyaannya? Kita kembali kepada yang raise hand, Pak Indra, monitor. Pak Indra. Oh, sorry. Ya, Pak Indra monitor. Orang biasa dulu, Pak. Orang biasa yang di bawah tuh. Oh ya, baik. Di sini ada namanya orang biasa. Saya ini dulu, please. Diaktifkan mikrofonnya, Pak. Ya. Iya. Ini ada kendala nih. Pak Hamzah, tolong yang orang biasa itu diaktifkan mikrofonnya. Iya, sebentar. Ini saya belum bisa masuk ini, kesulitan masuk di attended. Scroll ke bawah, Pak. Scroll ke bawah. Ya, scroll ke bawah. Oh iya, bawah, ini ya. ada. Diklik Ya, orang yang biasa. Ya, udah ketemu nih. ya, Orang biasa. diklik gambar mikrofonnya, Pak. Soalnya dia nggak bisa ngomong kalau Bapak tidak membuka mikrofonnya. Mikrofon. Ya. Yang gambar mikrofon yang warna merah, Pak. Ya, udah. Ya. Belum tuh? Oh iya, belum. Ini udah. Ya, silakan orang biasa. Gorontalo, monitor.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya silakan. orang biasa Pak Nama? Ustaz. Ya, 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 sebutkan saya- nama dan asal. saya dari Gorontalo. oh, masya Allah. Iya. Iya. Ya, ini bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran itu selama sebanyak 60 kali dalam 1 bulan. Iya. Berarti 1 hari 24 jam 2 kali. Bukan ya. Ya, sebenarnya saya mengiri sih sama imam kita, Imam Syafi'i. Saya berusaha untuk khatam hanya bisa sampai hanya 1 kali dalam 1 bulan Ramadan itu. Ya. Nah, ini saya kaitkan dengan surat Al-Muzammil ayat 4, bahwa bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ya, jadi saya selama bulan Ramadan itu membaca Quran ya dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa dengan qiraah yang ada. Pertanyaan saya adalah, apakah kita menghatamkan Quran itu menghafalnya atau membaca? Ya, kalau membaca berarti mushaf ada di tangan kita. Kalau Yes. menghafal boleh tidak ada mushaf di tangan kita. Ya. Kemudian bisa Pak Ustadz gambarkan bagaimana caranya Imam Syafi'i dalam menghatamkan Quran, apakah beliau dari bangun sampai tidur lagi, ataukah dalam waktu sholat, baik sholat wajib atau sunat muakkadnya, beliau membawakan ayat-ayat yang akan dihatamkannya itu. Ya. Dan apakah beliau membaca atau menghafal? Ya. Karena Baik. membaca Quran itu adalah secara tartil atau perlahan-lahan supaya kita paham. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak, namanya orang biasa ya dari Gorontalo. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau telah menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Ya, beliau sudah hafal Al-Quran ketika usia beliau 7 tahun. Ya. Dan menghatamkan Al-Quran itu dengan cara kita membaca mushaf atau dengan hafalan kita. Nah, ketika kita ketahui bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sejak usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Di usia 17 tahun itu beliau sudah menjadi seorang mufti. Ya, kalau mufti ini ya barangkali di negeri kita setingkat dengan ketua ya, majelis ulama ya, yang memberikan fatwa. Ya. Beliau bacaan Al-Qur'annya berbeda dengan kita yang tidak hafal Al-Qur'an. Dan sebagaimana kebiasaan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, di mana mereka meningkatkan ibadah mereka dan yang paling banyak juga mereka lakukan itu adalah salat. Karena sungguhnya Nabi SAW katakan kepada salah seorang sahabat yang meminta agar supaya bisa bersama dengan Nabi SAW di surga, pesan Nabi SAW kepada beliau adalah, a'inni bikathratis sujud. Bantu aku, kata Nabi SAW, agar supaya bisa ya membersamaimu di surga itu dengan engkau memperbanyak sujud, ya memperbanyak salat. Wallahu a'lam. Saya belum mendapatkan bagaimana caranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, menghatamkan dalam sehari itu 2 kali. Tapi kabar atau riwayat yang menyebutkan bahwa beliau menghatamkan ya 2 kali dalam sehari. Ya 60 kali khatam dalam sebulan. Boleh jadi yang beliau lakukan itu adalah dengan melakukan salat sunnah, tapi beliau melanjutkan bacaan-bacaan dalam bentuk hafalannya. Dan itu sangat memungkinkan. Nah, kembali lagi kepada ayat yang menyebutkan warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran itu dengan tartil. Bacaan tartil di sini adalah bacaan yang jelas,
ya, makharijul hurufnya, ya. Ketika kita membaca, didengar, dan kita pahami, ya, kita tahu apa yang dibaca itu. Hak hurufnya itu tetap ya terjaga. Dan orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, betul-betul dia hafal, ya, kalau istilah kita di Gorontalo, hafal mati, Pak, ya. Iya. Dia sudah hafal mati Al-Quran, mudah sekali baginya untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Dalam versi dia itu tartil, jelas dia membaca, tapi kita agak sulit untuk mengikutinya. Walaupun cepat Ustadznya. Walaupun cepat, ya. Kadang kita juga kan dengar, ya, ada imam Masjidil Haram, itu bacaannya, bahkan kita buka mushaf kita tidak bisa ikuti, saking cepatnya. Tapi itu masih masuk dalam tartil. Bacaannya itu jelas. Ya. Nah, wallahu alam, ya, boleh jadi seperti itu yang beliau lakukan ketika pagi selesai sholat subuh misalnya, mungkin beliau membaca atau dengan hafalannya. Ketika beliau sholat sunnah, dilanjutkan lagi setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan bacaan hafalannya, dan seterusnya. Nah, dalam sholat sunnah juga itu boleh kita membaca ayat setelah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kembali ke host Pak Hamzah. Baik. Kayaknya saya kenal ini suara ini, ya. Ini Pak Indra ini, ya, dari SMA Bakti. Dari orang Padang, Pak Ustadz. Oh, teman saya juga ini. Ya, dan pengurus Gosmat juga. Ya, terima kasih ini teman-teman Gosmat yang sangat luar biasa yang telah bertanya kepada Pak Ustadz Hamdi. Kemudian saya persilakan pada lainnya yang lagi raise hand ini. Kayaknya sudah tidak ada teh, ya. Ini Indra ke-7 sama, ya. Closing statement aja. Ya, closing statement dari Ustadz Hamdi mengenai materi ini. Ya, jangka waktu 2-3 menit. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang dibuat oleh manusia yang izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk memanfaatkannya dalam hal-hal yang bermanfaat, baik itu dalam urusan dunia kita, dan tentunya yang lebih utama untuk kita lakukan adalah memanfaatkannya dalam urusan-urusan yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan, mudah-mudahan itu bisa memberi manfaat ya buat kita semua, khusus untuk saya sendiri. Kita persiapkan ya diri kita ya untuk menghadapi bulan yang mulia, yang penuh rahmat, yang senantiasa dirindukan ya oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabatnya, oleh orang-orang yang saleh. Dan ketika Rasulullah SAW tiba di malam Ramadan, beliau berpesan kepada para sahabatnya, sungguh telah datang ya bulan Ramadan, telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di dalamnya. Ya, bersegeralah kalian untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memanfaatkan kedatangan bulan Ramadan ini dengan baik, maka sungguhnya dia akan beruntung, dia mendapatkan keuntungan. Dan siapa yang lalai dari kesempatan yang baik ini, maka sungguhnya dia merugi dan bahkan dia celaka. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita disampaikan ya bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kemudian kita melakukan ketaatan dengan maksimal ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita ya, dalam program-program yang lain dalam sama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita kelak di surganya yang penuh dengan kenikmatan ya, yang tidak pernah terbayangkan di dalam benak kita. Allahumma amin. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan Bapak Ibu semuanya. Amin. Dan pahala yang besar buat kita semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.